Kami bersyukur pada sore yang indah ini Tuhan, Kau kumpulkan kami di tempat ini untuk kami belajar akan kebenaran-Mu. Kau hadir di tempat ini Tuhan, Kau menjadi pusat segalanya dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami bersuka cita karena Engkau yang sudah bekerja dalam kehidupan kami sepanjang minggu kemarin. Dan besok hari Senin yang selanjutnya kami mempercayai Kau sebagai Tuhan yang senantiasa bekerja dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, urapi kebenaran-Mu yang akan disampaikan hari ini. Engkau membuka mata rohani kami Tuhan, untuk kami memandang keajaiban daripada firman-Mu yang terus bekerja dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, sebelum duduk, cari 5 orang, katakan, hari ini Engkau diberkati Tuhan. Ini ke belakang, ini ke belakang. Oke, baik, puji Tuhan. Saya bersyukur untuk gembala saudara-saudara yang mengizinkan saya untuk bisa berbagi kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Saya datang dengan Bapak Daniel. Beliau adalah, saya bilang, nggak ada mantan jemaat itu, semua jemaat Tuhan. Dulu saya pernah mengembalakan di Sumbawa Besar selama 17 tahun. Nah, beliau adalah salah satu jemaat yang waktu lalu orang memandang sebelah mata dengan dia, ya. Bahkan orang lihat wajahnya dia agak takut karena hampir banyak yang berkata mukanya dia sudah kayak preman, saudara. Ya, bahkan waktu di Jakarta beliau sempat jadi debt collector, ya. Tapi justru di situ dia banyak dilawat Tuhan. Ketika mau mendobrak orang yang nggak mau bayar, Roh Kudus bilang, masa kamu membiarkan kondisi orang yang tidak mampu seperti itu, kamu paksa untuk membayar dan merusak rumahnya. Dan di situ akhirnya dia meninggalkan teman-temannya dan sudah tidak lagi bekerja seperti itu. Sekarang saudara tahu, saya dibuat kagum oleh Tuhan. Dia menjadi pemimpin dari sebuah pelayanan untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus. Ya, muridnya tidak main-main, saudara. Sudah 80 orang. Dari orang-orang yang sudah dikatakan tidak mungkin, orang-orang ahli dari luar negeri yang menangani anak-anak mereka tidak mampu. Tapi beliau berkata, serahkan sama saya 3 bulan, pasti sembuh. Orang itu orang kaya, orang yang mungkin hebat, memandang sebelah mata. Tapi tidak sampai 3 bulan. Dalam waktu 2 bulan anaknya sembuh. Dan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Dia tinggal di Tangsel. Ya, lalu saya telepon dia untuk menjemput saya pelayanan di tempat ini. Baik, saudara-saudara dikasihi Tuhan, tema kita pada bulan ini dalam koridor keluarga. Ya, saya ingin sharing. Ya, di sini ada orang-orang yang jauh lebih tua dari saya. Bukan berarti kalau umurnya lebih tua pasti keluarganya akan lebih berhasil. Tidak juga, saudara-saudara. Ya, ada orang yang masih sangat muda, tapi dia mempraktekkan kebenaran firman Tuhan dan keluarganya diberkati Tuhan sungguh-sungguh. Tadi kita menyanyikan lagu bahwa Jesus at the center, ya, of my life, of my church. Dan saya tambahkan, Jesus adalah pusat dari keluarga kita. Katakan amin. Ya, katakan kanan kiri, Yesus pusat keluarga kita. Yesus pusat keluarga kita. Ya, oke, baik. Bisa ditampilkan. Saya ingin menyampaikan. Ya, lanjut. Oke. Stop dulu ya. Membangun keluarga teladan. Enak mana khotbah membangun keluarga teladan dan menjadi keluarga teladan? Bangun. Hah? Ya. Kalau menjadi itu sudah jelas melalui sebuah proses yang panjang. Ya, karena itu saya lebih cenderung untuk berkhotbah membangun keluarga yang menjadi teladan. Nah, sekarang saya tanya saudara-saudara, siapa yang yakin bahwa keluarga kita akan menjadi teladan? Tolong angkat tangan. Ya, tidak semua saudara-saudara. Ya, karena dalam kenyataannya babak belur di dalam keluarga kita.
ya, dan mengalami hal-hal yang sangat sulit. Bahkan banyak orang-orang Kristen yang bercerai dalam keluarganya. Nah, saya senang kalau ada yang masih muda-muda yang belum menikah. Waduh, kalau dengar khotbah-khotbah yang seperti ini, mendapatkan sesuatu nanti saudara berjalan ke sana, ada hal-hal yang Tuhan kerjakan dan ajarkan sesuatu yang luar biasa. Mari sekarang kita baca lanjut di dalam ayat yang saya tulis di sini, ayat yang tidak asing. Mazmur 127 ayat yang pertama dan yang kedua. Saya baca ayat pertama, saudara-saudara ayat yang kedua. Ya. Nyanyian Syarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangun. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sama-sama, 2, 3. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara, ayat ini ditulis oleh Raja Salomo yang begitu kaya. Ya, ternyata menurut penyelidikan ahli Alkitab, Raja Salomo ini adalah salah satu raja yang kalau zaman sekarang itu seperti kontraktor, dan dia membangun gedung-gedung dan rumah-rumah. Ya, makanya dia ditulis dalam Amsal 24, kalau membangun, mendirikan itu harus dengan hikmat, kamar-kamar diisi dengan pengertian-pengertian. Ya, nah ternyata Salomo ini seorang kontraktor. Ya, lalu dia menuliskan ayat ini. Dari semua tulisan Raja Daud, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba tulisan Salomo bisa muncul di kitab Mazmur. Nah, dia berkata, ya, jikalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah usaha orang untuk membangun. Nah, saudara, kita mempelajari kebenaran ini. Mari kita membuka hati kita dengan lapang. Kenapa? Karena dalam kenyataannya, dalam keluarga-keluarga saudara dan saya, saudara jangan pikir kalau yang namanya pendeta pasti sukses di dalam keluarga. Siapa bilang, saudara-saudara? Ya, bahkan banyak anak-anak pendeta yang hidupnya tidak karu-karuan. Ya, saya melihat sendiri dulu. Saya pernah berjemaat di satu gereja di Surabaya. Bahkan saya menjadi ngeri dengan keluarga hamba Tuhan tersebut. Anaknya 3 perempuan, bukannya dilatih untuk menjadi hamba Tuhan. Mereka tiga-tiganya diikutkan menjadi pragawati fashion show. Anaknya pendeta, semua kebaktian ibadah kaum muda, mereka nggak tahu kemana arahnya. Ya, tiba-tiba pulang jam 1 pagi. Aduh, mengerikan, saudara-saudara. Keluarga hamba Tuhan. Ya. Saya tidak ingin di tengah-tengah kita mengalami keadaan yang seperti itu. Mari kita lihat selanjutnya. Ya, saudara harus tahu ini, mungkin sudah sering dikhotbahkan, bahwa stop dulu kalau saya bilang, nanti kamu baru ngeklik ya. Oke. Keluarga adalah wakil Tuhan di muka bumi. Ini yang saudara harus tahu, bahwa lembaga pertama yang diciptakan oleh Tuhan itu bukan gereja, bukan pemerintah, tapi lembaga yang pertama diciptakan oleh Tuhan di muka bumi adalah keluarga. Ya. Nah, itu sebabnya setan berusaha untuk menghancurkan keluarga tersebut. Ya, apalagi yang kedua ini. Lanjut. Ya, yang kedua ini, kalau keluarga itu harmonis. Ya. Begitu setan melihat keluarga itu harmonis, maka dia dengan berusaha dengan segala macam cara untuk menghancurkan keluarga tersebut, saudara. Ya. Kalau keluarga kita tidak dibangun di dalam tuntunan Tuhan, ya, dengarkan ini, saudara. Kalau keluarga kita tidak dibangun dengan langkah-langkah dan cara yang daripada Tuhan, saya jamin, saudara, keluarga kita akan menjadi bulan-bulanan. Ya, satu kali ada hamba Tuhan duduk di pesawat dalam perjalanan jauh. Waktu dibagi makanan, sebelahnya itu nggak makan, saudara. Dari makan yang pertama, yang kedua, dia nggak makan. Lalu hamba Tuhan ini iseng. Dia tanya, apakah Anda berpuasa? Ya, iya saya puasa. Apakah Anda orang Kristen? Dia bilang, tidak.
lalu kenapa Anda berpuasa? Dia bilang begini, saudara, saya berpuasa untuk menghancurkan keluarga-keluarga Kristen di mana saya berada. Waktu saya baca buku dari hamba Tuhan tersebut, saya jadi ngeri, saudara. Gereja setan berpuasa untuk menghancurkan keluarga-keluarga Kristen. Ya. Tapi keluarga Kristen tidak menyadari akan hal itu. Orang yang berasal dari gereja setan mendoakan, berpuasa agar keluarga Kristen di seluruh muka bumi itu dihancurkan. Mereka gak usah berusaha, berpuasa aja, setan berjuang mati-matian ketika dia mendapati yang namanya keluarga yang harmonis. Nanti saya akan masuk pada slide berikutnya. Saya akan menunjukkan sesuatu buat saudara-saudara bahwa ternyata di dalam keluarga itu ada sesuatu yang sangat penting. Mari kita lihat selanjutnya. Nah, ini sudah. Nah, ini penting, saudara. Perhatikan ini ya. Mengapa setan benci dengan yang namanya keluarga? Oke. Saya tuliskan di situ. Karena segala sesuatu dalam kehidupan, perhatikan ini, entahkah itu yang baik, entahkah itu yang buruk, entahkah yang berhasil atau yang gagal, sehat, sakit, dimulai dalam keluarga. Ya. Ini kata gagal dan berhasil. Kemudian yang baik dan buruk. Jadi kalau kita nggak mempersiapkan anak-anak, mungkin sudah berkata, Pak, anak saya sudah anak saya sudah menikah semua, saya sudah punya cucu. Nggak apa-apa, saudara, kita mendoakan mereka, mempersiapkan generasi yang berikut. Karena segala keberhasilan anak-anak, segala kegagalan anak-anak yang baik, semua itu dimulai dari keluarga. Kenapa? Karena keluarga itu lembaga Allah yang pertama yang ada di muka bumi, di mana keluarga itu menjadi saluran berkat Tuhan untuk orang-orang atau manusia yang tinggal di muka bumi melalui yang namanya keluarga Kristen. Tapi kita banyak tidak menyadari, bahkan ada yang diberkati tidak melalui BPM, bimbingan pranikah dan sebagainya, tidak dibekali bagaimana berkeluarga. Saudara, saya menikah tahun 92. Jadi sekarang sudah 32 tahun. Mungkin saya bilang tadi ada banyak yang lebih tua dari saya. Tapi saya membekali. Saya nggak tahu banyak tentang keluarga. Kemudian rekan-rekan saya hamba Tuhan datang dari luar negeri, belajar banyak, mempersiapkan yang namanya penginjilan bayi-bayi. Wah, saya tertarik, saudara. Penginjilan bayi-bayi, apa itu? Ternyata, saudara-saudara, penginjilan bayi-bayi, begitu istri itu hamil, maka disitulah bapaknya, suaminya, itu harus melangkah untuk mempersiapkan generasi itu. Nah, anak saya yang besar, yang laki pertama, itu begitu saya mengetahui dari dokter bahwa istri saya hamil 1 bulan, udah saya ajak ngomong tiap hari, sudah. Pagi saya bilang shalom, lalu saya bawa Alkitab, masih Alkitab manual. Sekarang kan Alkitab digital semua. Saya tumpangkan di perut istri saya. Sayang, di dalam buku ini ada rencana Tuhan dalam kehidupanmu. Ya. Kalau saya terima sesuatu, saya bernubuat untuk anak saya. Kamu akan jadi begini, kamu akan jadi begini. Saya ucapkan itu terus. Pagi saya bacakan Mazmur mulai pasal 1 ayat 1 sampai Mazmur 150. Malam saya bacakan kitab Amsal, mulai Amsal 1 sampai Amsal 31. Itu saya bacakan sebelum anak ini keluar dari perut ibu. Sudah tahu, itu bukan berarti terus selesai. Umur 1 tahun, 2 tahun, saya dididik Tuhan. Tuhan bagaimana mendisiplin yang namanya anak? Ya, saya tidak tahu Tuhan. Kapan anak ini boleh dipukul? Pantatnya maksudnya, saudara-saudara. Kapan anak ini boleh didisiplin? Ya, akhirnya saya belajar. Mulai 2 tahun, saya sebelum mendisiplin saya jelaskan dia. Nama anak saya yang besar itu sekarang umur 31. Saya bilang begini, Ben, Alkitab itu bilang, kalau kamu nurut sama orang tua, maka kamu diberkati oleh Tuhan. Kalau kamu takut akan Tuhan, kamu akan menjadi anak yang pintar. Ya. Tapi kalau kamu melawan apa yang dibilang mama papa, kamu melanggar firman, maka akan ada
hukuman dalam kehidupanmu. Apa itu hukumannya, Pak? Ya pokoknya ada. Tapi saya nggak hajar begini, saudara, enggak. Saya ambil lidi, terus saya bungkus koran, saudara. Jadi kalau dia nakal, sebelum dia kita pukul, kita jelaskan dulu. Kamu tadi berbuat ini kan nggak boleh. Tadi mama sudah bilang begini, tapi kamu kenapa? Kamu langgar. Nah, saudara, pendidikan itu diserahkan kepada seorang ayah. Nah, kalau saya nggak ada, maka istri saya yang melakukannya. Nah, tapi sebelum anak itu didisiplin, kita sudah ngomong, ini loh kesalahanmu. Saya bilang, jadi kalau kamu melakukan ini, sekali lagi, nanti papa akan pukul kamu lebih keras. Nah, udah Pak ya, nggak usah dipukul, enggak. Sini dulu. Disiplin tetap ada. Jadi saya lupa, ya mungkin nggak terlalu sakit. Kesalahan kedua minggu depan atau 2 minggu lagi saya lupa, saudara, agak keras sakit Pak. Makanya tidak boleh melanggar. Tapi saya kemudian ngomong sama dia, kamu harus lewati yang seperti ini. Dan untuk melupakan itu, saya ajak dia jalan-jalan, kemudian saya belikan es krim. Dia lupa. Ya saudara. Dan ini saya bangun, saudara dengar, Tuhan ajar saya, saudara. Ketika anak umur 3 tahun, 3 tahun ke bawah tidak dididik, maka anak itu akan menjadi raja di rumah. Semua keinginannya orang tua harus turut, dimulai di bawah 3 tahun. Siapa yang belum berkeluarga tolong angkat tangan? Wah, bagus. Kalian dengar, nanti sudah punya modal melahirkan anak-anak yang berkarakter sekaligus pintar. Anak saya 22, saudara. Hampir dari semua di sekolah itu jarang dibawa ranking 2, saudara. Kalau tidak 1, 2, ya, dapat beasiswa 6 tahun, masuk perguruan tinggi, dapat jalur prestasi. Yang pertama sarjana teknik sipil, yang kedua sarjana desain grafis. Ya. Umur 21 dia sudah lulus. Yang kecil itu nilainya rapotnya pernah nggak ada 8-nya, saya kaget. Dari agama sampai ke bawah 9 semua. Dulu saya sekolah dari atas ke bawah 6 semua. Nah, itu saya bilang, yang penting saya naik. Nah, itu zaman dulu, saudara. Yang penting saya naik. Tapi ketika dipersiapkan anak-anak ini, ya, mereka punya karakter dan mereka memiliki intelektual yang sangat luar biasa. Kalau melahirkan anak yang pintar di dunia ini banyak. Kalau melahirkan anak-anak yang berkarakter banyak, tapi berkarakter dan pintar itu jarang, saudara. Nah, itu sebabnya mari belajar, ya, akan firman Tuhan ini. Semua yang gagal dan berhasil, yang sukses, ya, semuanya yang sakit dan apa saja, saudara, dimulai dari keluarga. Nah, ini bisa dapat masukan. Jadi semua anak-anak yang mengalami masalah di dalam kesehatan mental itu dimulai dari bapak ibunya. Ya. Nah, karena itu hari ini saudara dengar bagaimana setan sangat tidak suka. Rupanya segala hal, keberhasilan, kegagalan, sakit, semua yang baik itu ada dimulai dalam keluarga. Nah, kita tidak menyadari itu. Yes, pokoknya hari-hari hidup, kerja, makan, minum, tidur, sekolah, nggak ada sesuatu yang dibangun di dalam keluarga kita. Ya, terus lanjut, abang. Ya, ini tidak dimulai dari sekolah, di mall, ataupun dalam komunitas-komunitas yang lain. Ya, Tuhan tidak membangun gereja sebagai institusi atau lembaga yang utama, enggak. Tapi yang dibangun untuk keluarga. Dan keluarga adalah unit terkecil dari sebuah gereja. Ya, lanjut. Oke. Nah, semua asal-usul kehidupan berasal dari keluarga. Mari kita camkan baik-baik ini, supaya perjalanan keluarga kita menjadi sangat luar biasa. Oke, mari kita lihat selanjutnya, saudara. Ya, rumah yang dikatakan oleh Salomo, bahasa Inggrisnya ada 2. Yang pertama adalah a house, itu artinya gedung atau bangunan. Sementara a home adalah rumah tangga atau suasana. Ya.
A house, lanjut, dibangun dengan uang. Sementara a home dibangun oleh suami istri dan anak dalam keharmonisan, kesehatian, seia sekata. Dengar ini, saudara. Maka yang diinginkan akan terjadi. Ya, saya bisa bersaksi, bisa seharian saya cerita bagaimana mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan keluarga saya. Ya, anak saya yang besar, waktu masih umur 3 tahun, saya bilang sama dia, "Ben, Papa mau pelayanan ke Kupang. Kamu minta oleh-oleh apa?" "Pak, tolong belikan ring basket-basketan itu saja. Ring basket anak-anak kan ada kan? Oh ya. Yang kedua, tolong belikan stick golf-golfan yang dari plastik itu. Ayo berdoa. Tuhan, Anda akan berangkat ke Kupang pelayanan dan minta benda-benda ini. Apakah saya tidak bisa belikan? Saya bisa belikan, saudara. Tapi saya belajar mengajar anak saya untuk mengerti bagaimana Tuhan yang berkuasa sanggup melakukan apa yang dia minta. Dibangun dalam keluarga, didapatkan dalam keluarga. Ya, apa yang dirindukannya? Oke, saya pelayanan beberapa hari di sana. Terus saya ketemu dengan anak muda dulu yang saya bina sebagai anak rohani, dan dia berkeluarga tinggal di sana. Ngobrol panjang lebar. Kemudian saya mau pulang, dia itu titipkan. Dia panggil saya Mas. Mas, tolong kasih anaknya ya. Saya nggak tahu apa yang dikasih, saudara. Dibungkus, ada yang panjang, ada yang pendek, pokoknya dikasih semuanya. Saya masukkan di peralatan bekal saya dalam pelayanan. Saya nggak tahu itu apa, pokoknya saya masukkan dan pulang. Lalu saya panggil anaknya, ayo bersyukur Tuhan sudah pimpin Papa pulang. Mari kita, saya bilang sama dia, ayo dibuka, ini apa yang dikasih oleh temannya Papa. Begitu dibuka yang pertama, ring basket-basketan. Haleluya! Berapa sih ring basket-basketan itu? Paling kalau sekarang beli sekitar 100.000 nggak nyampe mungkin. Tapi itu doanya dia dijawab Tuhan. Yang kedua dibongkar gini, Pak, ini stick golf-golfan yang minta sama Tuhan. Dikasih persis yang dia minta, dua alat itu. Ya. Lalu anak saya yang kedua, dia itu ada di bawah intimidasi kakaknya. Bukan intimidasi yang negatif, karena kakaknya berprestasi. Kalau nggak juara 1, juara 2, juara 1, juara 2. Nah, kakaknya kelas 3, dia masuk kelas 1. Nah, waktu lalu ada pelajaran yang namanya catur bulan kan. Kalau sekarang semester, catur bulan 1 sampai 3. Nah, begitu dia terima raport catur bulan 1, dia itu ranking 5, saudara. Tapi umurnya masih 5 tahun. Ya, zaman dulu masih bisa. Sekarang harus 7 tahun kan. Nah, dia pulang nangis, Pak, kenapa ya Sharon kalau nggak bisa kayak kakak? Loh, kamu itu ranking 5 itu udah bagus. Papa seumur Papa sekolah itu nggak pernah masuk 10 besar. Kenapa? Karena Papa mama saya nggak pernah ngajar kayak gitu. Nggak menemukan kebenaran dalam keluarga. Pokoknya hiduplah, mau belajar nggak belajar, ya mau sekolah nggak sekolah. Nggak tahu orang tua saya sudah. Ya. Lalu saya bilang begini, kamu bisa yang mereka kakak. Gimana caranya Pak? Ada 2. Pertama, kamu harus takut akan Tuhan. Kedua, kamu harus belajar lebih rajin. Oh gitu ya Pak? Ya. Kemudian 4 bulan berikutnya dia terima catur 2, catur bulan yang kedua. Pulang nangis lagi, saudara. Saya kok dapat ranking 3. Itu sudah bagus dari 5 ke 3. Karena dia terbayang-bayang kakaknya ranking berapa? 2. Nah, belajar lagi pasti bisa. Begitu dia kenaikan kelas, dia pulang, begitu buka pintu, haleluya, Tuhan hebat, Tuhan Yesus hebat. Kenapa? Saya ranking 2. Ya. Lalu satu kali saya pas pelayanan ke Jambi, dia telepon, Pak, Yesus kita memang ajaib. Oh, saya kata, kenapa? Saya juara 1, nilainya nggak ada 8-nya. Saya pikir 7 dan 6 kayak gitu. Enggak. Ternyata 9 semua. Dari agama sampai ke bawah. Dan setelah itu dia terus ranking 1.
masuk sekolah nasional plus, kakaknya dapat beasiswa, teman-temannya bayar uang sekolah 2 juta ke atas. Anak saya cuma bayar uang administrasi 165.000 karena dapat superior excellent. 3 tahun waktu di SMA dapat superior excellent. Adiknya nyusul superior excellent 3 tahun. Masuk universitas jalur prestasi semua, dan hanya bayar uang sekolah, uang pangkal, uang gedung itu nggak sampai 10 juta ke atas. Anak yang bisa bayar 6.500.000, adiknya mungkin sekitar 9 juta. Kenapa bisa seperti itu? Segala hal yang diinginkan oleh anak-anak dalam keluarga itu terjadi. Ya. Saya dulu sebelum melayani Tuhan, saya ingin sekolah teknik sipil. Karena dulu saya sekolah di Surabaya itu sekolah yang bagus, St. Louis 1. Ya. Dan saya punya nilai matematika, fisika, kimia lumayan bagus karena memang saya suka itu. Tapi saya nggak diterima di semua kampus, Pak. Saya nggak tahu, teman saya di bawah saya aja diterima, saya kok enggak ya. Memang saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau saya mau melayani, ya nyatakan kebenaranmu. Tapi kalau saya mau sekolah, saya pasti harus masuk. Ternyata saya dari semua yang saya daftar, saya nggak ada yang diterima, Saudara. Saya ambil keputusan dan dibawa dan melayani Tuhan tahun 1984 sampai hari ini, ya, 39 tahun yang lalu, hampir 40 tahun. Saya cerita, saya dibawa oleh Tuhan ke 4 benua. Saya pergi hampir ke 40 negara dengan kondisi saya pakai tongkat. Halo, saudara yang normal, yang masih punya tenaga yang hebat, ya, ingat, Tuhan menjadikan apapun di dalam keluarga. Halo, bagaimana mungkin? Mungkin tidak ada sesuatu yang mustahil bagi anak-anak Tuhan. Tapi harus ada syaratnya. Keluarga itu harus harmonis. Harmonis bukan berarti nggak pernah ada keributan, tapi diminimalis. Oke, pelan-pelan saya akan selesaikan materi ini. Ya, kalau kita menikah, lanjut. Kalau kita menikah hanya, lanjut ya, sekedar menikah, setan tidak terusik. Maksudnya sekedar apa? Ya berkeluarga, diberkati, tapi tidak pernah yang namanya dibangun. Ya, hanya sekedar. Lanjut. Ya. Tetapi kalau keluarga itu harmonis, menciptakan surga, setan bekerja mati-matian untuk menghancurkan. Makanya kok anak-anak Tuhan semakin dia sungguh-sungguh, keluarganya juga semakin ribut. Mereka tidak menyadari. Ya, kenapa? Karena setan memang mencari celah bagaimana keluarga itu jangan sampai harmonis. Oke, ya. Nah, saya mau tunjukkan saudara ada 2 tokoh hebat. Lanjut. Nah, tokoh itu adalah salah satunya Jared Wilson, pendeta Harvest Christian Fellowship, California, Amerika. Ini pendiri wakil gembala ini, tapi konsultan Anthem of Hope, nyanyian pengharapan. Tahun 2019 tanggal 9 September melakukan bunuh diri. Ini bukan orang biasa, saudara. Orang hebat. Pertanyaan, saya selidiki, saudara. Ada kemungkinan di dalam keluarganya tidak harmonis. Dia punya penyakit gangguan mental. Dia sudah berusaha, kadang sembuh, tapi kumat lagi, saudara. Dan dia frustrasi. Ya. Nah, yang saya sedih, saudara, nggak tahu itu benar atau tidak. Media menulis bahwa kalau orang bunuh diri karena kondisi yang seperti dialami oleh Jared Wilson itu pasti masuk surga. Waduh, ini yang sedikit terganggu. Oke, saya nggak mempermasalahkan itu mungkin media, tapi yang ingin saya cari apa penyebab dasar. Ada kemungkinan mungkin istrinya sudah berusaha menolong tapi frustrasi kan nggak sembuh-sembuh, ya. Dan terjadilah sesuatu yang ketidakharmonisan dalam keluarga ini sampai Jared Wilson ini mengambil keputusan untuk bunuh diri.
Tokoh yang kedua, ini bernama apa? Marty Sampson. Ini WL-nya Gereja Hillsong sebenarnya. Ya, seorang worship leader dan pencipta lagu Oh Praise the Name. Itu kan kita tahu. Nah, we give you praise, itu mungkin. We give you honor. Barangkali saya nggak tahu. Nah, itu ciptaan-ciptaannya dia, saudara. Awal Agustus 2019 meninggalkan iman Kristen. Ini yang hebat-hebat aja bertumbangan, saudara. Saya takut yang biasa-biasa, kalau itu bertumbangan yang biasa-biasa malah berguling-guling tidak karu-karuan. Dan setan di akhir zaman ditulis dalam kitab Wahyu, dia bekerja berkali-kali lipat untuk menghancurkan terutama orang-orang Kristen yang dalam kehidupannya harmonis. Oke. Ya. Yang dibenci setan bukan pernikahan. Terus bukan gereja. Bukan persekutuan doa atau kegiatan doa apa saja. Kenapa? Karena semua itu sampai hari ini masih ada, saudara. Gereja masih ada, persekutuan doa masih ada. Ya. Kegiatan apa saja secara rohani masih ada. Tapi itu nggak pernah dibenci setan. Gereja berapapun buka cabang, setan nggak pernah takut, saudara. Tapi dia takut kalau ada keluarga yang harmonis. Makanya nggak heran gereja di mana-mana pecah. Ya kalau sudah ribuan, pemimpinnya ada 4, satu pemimpin buka masing-masing, saudara. Udah hancur. Mau ngomong tentang sesuatu yang dahsyat, tapi setan lihat dia pecah. Ya. Itulah yang terjadi. Tapi kabar baiknya, kita menjadi unit yang terkecil dari gereja, yaitu keluarga, saudara dan saya. Ya. Mari kita melangkah lebih lagi. Bagaimana saya menciptakan surga dalam keluarga. Bukan berarti saudara bertahun-tahun gak ada pertengkaran. Pasti ada, karena kita masih hidup di dalam daging. Tapi ada caranya untuk menyelesaikan itu dalam keluarga kita. Ya, oke, saya masuk kepada poin yang penting. Bagaimana menjaga keharmonisan? Ya. Resepnya cuma satu, saudara. Apa itu? Terus saling mengampuni, memaafkan. Resepnya cuma itu, Pak. Iya. Saya tanya, siapa di sini yang suami istri pernah enggak ngomong satu hari antara suami dan istri karena ribut? Tolong katakan. Cuma satu. Harmonis di sini, Pak. Ya. Pak Daniel gimana? Pernah enggak ngomong? Pernah. Sampai 3 hari? 2 hari. Saya 3 hari, saudara. Tapi puluhan tahun yang lalu, ya, gara-gara mempertahankan kebenaran masing-masing. Sebetulnya keributan keluarga itu kebanyakan salah asumsi atau persepsi. Mempertahankan yang dia pikir itu paling benar. Nah, itu sudah ributasi keluarga. Ya. Ini yang sering terjadi. Nah, itu sebabnya ya, jangan pernah kita mau tidur tidak menyelesaikan. Nah, kita berkata jangan sampai matahari apa? Masuk. Kenapa hitungannya matahari? Kok enggak sampai malam hari? Karena hari pertama, hari yang baru itu menurut orang Ibrani adalah jam 6 sore lebih 1 detik. Itu menjadi hari baru. Ini jam berapa? Jam 6 kurang 1/4 ya. Nah, nanti jam 6 lebih 1 detik itu sudah hari Senin menurut orang Ibrani yang masih mengikuti Taurat. Ya. Harus diselesaikan. Abraham kehilangan waktu 13 tahun waktu dia memperanakan Ismail ya dengan Hagar, umurnya 86 tahun. Kemudian pasal 17 ayat 1 dalam kitab Kejadian, Tuhan berkata, Abraham hiduplah dengan tidak bercela. Itu umurnya berapa? 99 tahun.
ada waktu 13 tahun. Abraham membiarkan waktunya terhilang. Kenapa? Karena Abraham tidak membereskan dengan Tuhan. Ya, sekalipun Abraham itu tidak salah, saudara, awalnya. Dia disuruh sama istrinya yang bernama Sarah. Dia bilang begini, bang, ya, aku punya gundik, nggak jelek-jelek amat kok. Hampiri dia supaya punya anak. Dia mau menolong Tuhan karena sudah menunggu beberapa tahun nggak punya keturunan. Laki-laki dibegitukan, saudara. Nggak usah dibegitukan aja, kadang-kadang sembunyi-sembunyi. Benar nggak, saudara? Apalagi dipersilakan. Sama seperti kucing itu dikasih dendeng. Dengan segera dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dan Abraham punya keturunan 13 tahun. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita bereskan segala hal yang tidak benar dalam kehidupan ini, dalam keluarga. Oke. Nah, mari kita sekarang baca di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-18 dan 19. Ya, bisa ditampilkan? 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 18 dan yang ke-19. Nah, ini boleh minta tolong saya. Ya. Saya bacakan. Ayat 18 itu ayat 20. Aduh, sorry. 2 Korintus 5 18. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu. Ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Oke, ini biarkan aja dulu nanti ya. Ya, kembali ke slide PowerPoint kita. Oke. Cara untuk melakukan pengampunan tiap hari. Lihat ini, saya tulis di sini begini, saudara. Yesus mengampuni saat kita disalib, saat Yesus disalib. Betul nggak? Berarti kapan itu? 2000 tahun yang lalu kurang lebih. Yesus sudah disalib. Dan dia berkata apa? Ya, kita harus saling mengampuni dengan tidak ingat pelanggaran yang ada. Kita ini kadang-kadang kalau ribut suami dan istri, ingat nggak bulan lalu kau ambil uang ini. Itu sudah bulan lalu. Kadang-kadang bukan bulan lalu, 5 tahun lalu. Kamu masih ingat nggak? Waduh, saya sudah lupa kalau sudah 5 tahun yang lalu. Nah, Yesus tidak mengingat pelanggaran kita. Nah, kalau pelanggaran kita dihitung dari kecil sampai kita dewasa, itu gunung aja kalah tinggi, saudara. Karena terlalu banyak dosa kita lewat kata-kata, lewat pikiran, lewat perbuatan. Itu sudah terlalu banyak, terutama lewat mulut kita. Banyak menyakitkan orang lain, menyakitkan istri, menyakitkan anak-anak dan lain sebagainya. Ya. Tapi Yesus mengampuni kita. Nah, saya tuliskan yang kedua, saudara. Ya. Sebelum kita ada, sebelum nenek moyang kita lahir, ya. Ini dulu saya jelaskan. Sebelum kita ada, sebelum nenek moyang kita lahir, saya 60 sudah. Saya dengan Pak Roni itu terpaut 3 hari. Pak Roni 6 Juli, saya 9 Juli 1964. Sama-sama umur 60 tahun. Ya. Kalau saya 60 tahun, berarti kalau mami saya hidup kira-kira 85 tahun. Terus apa ini? Nenek saya kira-kira umur berapa? Kalau mami saya 85, kira-kira mungkin 110 umurnya. Nah, sebelum orang tua kita ada, sebelum nenek moyang kita ada, Yesus tuh sudah mengampuni kita. Halo, dengar ini, saudara.
Karena Yesus sudah meninggal, mati 2000 tahun yang lalu. Jadi kalau keturunan kita bisa ditelusuri, itu sampai 500 tahun sebelumnya, kesalahan-kesalahan kita, kesalahan nenek moyang kita, yang ratusan tahun itu sudah diampuni oleh Tuhan semua. Bahkan, saya tulis begini, sebelum orang lain kita kenal, dan sebelum orang itu berbuat salah dengan kita, Yesus itu sudah mengampuni. Gila gak sih? Kita gak tahu kita akan bergaul dengan siapa, dan kita gak tahu nanti kita dengan orang itu kita bermasalah. Tapi Yesus sudah mengampuni. Tapi kenapa kita dengan pasangan, dengan anak, dengan sesama jemaat yang ada, kita saling tidak bicara, sehingga surga itu tidak nyata dalam keluarga kita. Tadi saya belum cerita, karena salah persepsi dengan istri saya, akibatnya saya tidak bicara dengan dia. Satu hari saya sebelah kanan, istri saya sebelah kiri, tengah-tengahnya dikasih jarak guling, saudara-saudara. Dan setan bilang begini, awas kamu kalau ngomong dikipas-kipas dong, ya. Nah, hari kedua, sebetulnya saya ingin menyelesaikan, tapi biasalah orang laki ada gengsi-gengsinya, saudara, iya kan? Lalu hari ketiga saya sudah kuat, saudara. Saya panggil saya, ya, ayo kita ngomong. Dia bilang gini, aku hari pertama sudah menunggu sebelum tidur apa yang kamu bilang hari ini, tapi karena gengsimu kamu memperpanjang sampai hari ketiga, ya. Dan sejak itu saya tidak lagi sudah tidak bicara, dan sejak itu saya tidak pernah lagi dalam satu hari tidak ngomong sama dia. Kenapa? Karena pengalaman 3 hari tidak ngomong, ya, sehingga hari itu surga tidak datang dalam keluarga saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat ini, ya, supaya harmonis itu sederhana, saudara. Ampuni saja. Apa yang dilakukan oleh istri, apa yang dilakukan oleh suami, apa yang dilakukan oleh anak-anak. Dan ketika itu terjadi, maka saudara-saudara, ya, Matius 18 ayat yang ke-20 berkata begini, jika ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku hadir. Ayat itu sering diterjemahkan salah, saudara. Ada orang berdoa, Tuhan kami lebih dari 3 Tuhan, pasti Engkau hadir. Sebetulnya itu bicara soal keluarga, ya, di mana ada 2 itu suami dan istri. Dan kalau ada tambah 3 itu suami yang paling tidak dia punya 1 anak. Nah, jadi kalau keluarga itu berkumpul dalam namaku, maka surga itu hadir. Nah, begitu itu terjadi, maka ayat yang ke-19 berkata begini, saudara. Jika ada 2 orang di antaramu sepakat dan minta apa saja, tapi apa saja jangan minta mercy, jangan, itu namanya minta sesuai dengan daging kita. Minta sesuai apa yang Tuhan inginkan dan kita berdoa, itu pasti terjadi. Dan yang ketiga, ayat yang ke-18, diberikan otoritas dalam keluarga kita untuk mengikat dan melepaskan. Tapi ayat-ayat sebelumnya itu terjadi, kalian harus saling mengampuni. Nah, itu bicara tentang keluarga. Nah, itu sebabnya pada sore hari ini saya mengajak kita, milikilah roh yang mudah untuk mengampuni dalam kehidupan keluarga kita. Sebab ketika pengampunan itu terjadi terus menerus, maka setan itu tidak bisa buat apa, saudara. Begitu dia mau menyerang kembali, apa yang terjadi? Waduh, sudah saling memaafkan, sudah saling mengampuni. Tahun 1979 ada pembagian hadiah Nobel, dan yang menerima hadiah Nobel adalah Mother Teresa. Nah, tapi setelah itu diadakan yang namanya konferensi tingkat tinggi untuk perdamaian dunia. Lalu apa yang terjadi, saudara-saudara? Mother Teresa disuruh sambutan. Dia bilang begini, bapak-bapak yang hadir hari ini dari semua negara, kalian berkata untuk membuat perdamaian bagi dunia, itu tidak salah. Tapi sebelum kalian lakukan itu, dengarkan, pulanglah ke rumah, berdamailah dengan istri dan anak-anakmu, dunia akan beres, katanya. Kalian membuat banyak hal untuk mendamaikan dunia, tapi keluarga kalian berantakan. Waduh, itu orang presiden manapun diam, saudara. Kenapa? Karena keluarga-keluarga yang ada berantakan.
waktu saya membaca itu, saya merinding. Ternyata semua itu dimulai dari yang namanya keluarga. Makanya saudara, sebelum menjadi teladan, bangun dulu keluarga kita. Untuk apa? Untuk bisa harmonis. Ya, sederhana dan harmonis, selesaikan aja, bereskan. Ya, saling mengampuni, minta maaf. Bapak-bapak jangan gengsi lagi. Ya. Halo, siapa yang masih suami-suami yang masih mencium istrinya kalau mau tidur? Tolong kata. Oh, jatuh. Ya, bagus. Ya. Saya sudah menikah 32 tahun. Ya. Saya lakukan itu sepanjang 31 tahun. Ya. Nah, ketika saya jatuh lagi, kaki saya yang sebelah kiri ini patah, saudara. Biasanya saya tidur sebelah kanan, sebelah kiri. Jadi kalau saya mau mencium istri saya kan saya gampang karena ditopang sama kaki kanan ini. Nah, tapi sejak kaki saya mulai sejak kaki saya jatuh, saya tidur sebelah kanan. Saya mau cium istri saya itu agak susah. Jadi saya ciumnya besoknya. Ya sebetulnya bisa saja saya keluar dari situ kayak gitu, tapi sudah terlanjur ngantuk. Ya, dia bilang, Papa kok sekarang jangan cium. Ya saya cium saya kalau saya kemarin. Ya, itu penting saudara. Ya, terus dia sering tanya gini, Pak, masih cinta nggak sama aku? Waduh, saudara, udah nikah sudah umur 60 tahun masih tanya-tanya begitu. Ya, saya bilang masih cinta. Saya cium lagi, saya peluk lagi. Ya, ada penelitian kalau kita sering memeluk pasangan kita, jangan pasangan yang lain, ya akan terjadi bagaimana sesuatu yang menyebabkan kesehatan bagi pasangannya, khususnya istrinya, saudara. Karena ada perpaduan yang terjadi. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ini keluarga, ya bangunlah, oke? Halo, kita belum ketemu orang lain, kita belum tentu ketemu orang lain itu menyakitkan kita, tapi kita disuruh mengampuni. Itu Alkitab yang bilang, ya kan? Yesus mati 2000 tahun lalu untuk mengampuni kita, orang tua kita, nenek moyang kita, teman-teman yang akan ketemu dan sebelum bertemu sudah Yesus ampuni sudah. Ya, oke, baik. Mungkin solusi bagian terakhir. Ya. Izinkan Tuhan. Kata membangun itu bahasa Ibrani adalah bana. Katakan sama-sama, bana. Apa artinya? Membangun kembali, rebuild, melanjutkan, didirikan, dan pada akhirnya bangunan itu jadi permanen. Keluarga kita menjadi permanen harmonis. Katakan amin. Setan itu sudah gak bisa apa-apa lagi. Kenapa? Karena sudah permanen harmonis. Ini dibangun menjadi permanen harmonis. Tapi kalau belum, pengertian yang berikutnya itu adalah repair. Kita sering ini, itu salah tulis ya. Mereparasi, betul. Nah, reparasi, repair itu kalau kita dulu bawa motor ke mobil, bawa kemana? Reparasi. Itu bengkel yang menyelesaikan permasalahan motor dan mobil kita, direparasi. Ya, waktu kecil-kecil saya sering dengar kata-kata itu. Nah, ternyata itu artinya memperbaiki yang telah rusak. Pak, saya sudah menikah 40 tahun dan detik ini belum harmonis. Bereskan, saudara. Kalau tidak, ya, tidak ada sesuatu yang terjadi kegagalan, keberhasilan. Tidak ada sesuatu yang kerinduan dalam keluarga kita tidak menjadi nyata. Sore ini minta akan Tuhan, reparasi hatiku Tuhan, reparasi pola pikirku, sehingga aku sedang menciptakan sebuah keluarga yang membuat setan menjadi gemetar. Kenapa? Karena kita membangun di dalam keharmonisan. Ya. Daud bilang begini, kalau ada keluarga yang rukun, Mazmur 133, oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam apa? Kesatuan. Itu harmonis. Akibatnya apa? Ada berkat, ada kehidupan. Ya,
ada embun Tuhan turun, ada kedewasaan yang terjadi. Saya nggak usah ngomong panjang lebar. Ketika ada kesepakatan, ada kesatuan, ada keharmonisan, itu apa yang dirindukan menjadi sesuatu yang nyata. Saya berdoa di Rakarawaci ini, mungkin kita berkata, rasanya sulit Pak. Ya memang, siapa bilang. Tapi kalau kita mau mulai, itu bisa terjadi keharmonisan dalam keluarga kita. Jemaat ini bisa nyanyi lagu Kami dan seisi rumah kami bersehati. Keyboardnya tahu? Oke. Ada nggak di slide? Oh, udah. Ya. NG. Kami bersyukur atas rencanamu yang terbaik dan terindah bagi kami. Amen. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami bersyukur atas rencanamu yang terbaik dan terindah, yang terbaik dan terindah bagi kami, Kau berkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Bersehati untuk memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan, hingga akhir bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan, hingga akhir bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara. Atas rencana-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Lagi kami bersyukur atas rencana-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji
tetap ada pertikaian yang tiada habis-habisnya, saudara. Dengan kebenaran hari ini, surga itu tidak ada dalam kita kalau kita mempertahankan seperti itu. Hanya dengan pengampunan karena dasar kasih Kristus yang bekerja dalam kita, memampukan keluarga kita mengalami surga setiap hari dalam kehidupannya. Kalau saudara hari-hari ini terus ada pertikaian, dia akan membangun terus keluarga kita sehingga kita nantinya menjadi teladan bagi banyak orang. Haleluya. Pegang dada saudara. Tuhan, ampuni aku Tuhan, sering mempertahankan gengsi yang ada. Seharusnya hanya hal kecil, tapi persoalan seringkali muncul dan kami mengalami pertikaian demi pertikaian. Minta Tuhan memberikan kasih-Nya yang mengalir dalam kita, mereparasi keluarga kita, dan terjadi hal-hal yang indah. Oh Diana Masih, mari Kau memulihkan keluarga-keluarga, menyiapkan generasi-generasi yang akan datang. Generasi yang akan datang menjadi generasi yang memiliki karakter sekaligus berprestasi dalam kehidupannya, sehingga apa yang menjadi rencanamu yang semula untuk keluarga, memiliki gambar Allah di muka bumi dan mempersiapkan multiplikasi gambar-gambar Allah di muka bumi sehingga mereka berkuasa mempengaruhi banyak orang dengan karakter yang daripada Tuhan. Nyatakan itu untuk umatmu di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus.